Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan darah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami ingin memuji, menyembah Engkau penuh dalam roh dan kebenaran. Kami rindu meninggikan Engkau, menaikkan pujian kami, syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracaralah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Urapan-Mu nyata atas kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian kami, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Kaulah Yesus yang memulihkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Berkati
pujian kami. Engkau layak yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kami boleh berkumpul. Kami boleh berpuji memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian kami, syukur kami hanya kembalikan kepadamu Tuhan. Dan Kau layak kami agungkan Bapa. Dari tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Allah yang layak kami agungkan dan kami puji-puji selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bertaktalah Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh dilihat kanan kiri depan belakangnya dengan senyuman meskipun dengan pakai masker. Saya percaya sukacita surga ada di tempat ini. Amin. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu kita. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami. Benar
posisi mana kita sedang bersedih, sedang berduka, percayalah kasih setia Tuhan selalu ada dan selalu menyertai setiap kita orang percaya dan yang masih berharap kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan firman berkata, Kau serta kami Tuhan, maka roh kami, jiwa kami menjadi kuat. Pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pujian kami kepada Engkau, doa kami, harapan kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam pujian kami.
Maka kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, baik secara roh dan jiwa kami Tuhan. Sebab kami tahu sesungguhnya Engkau perlindungan dan kekuatan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami begitu bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami mau tundukkan hati kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Allah bekerja bagi setiap kami, berfirman bagi setiap kami, sehingga kami semakin mengerti apa maunya Tuhan bagi kami. Berbicaralah Engkau Tuhan saat ini, kami siap mendengar Engkau Tuhan. Baca hati setiap kami, sehingga hati kami menjadi lahan yang subur, yang siap untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu ini sepenuhnya kami percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Ampuni setiap kuasa-kuasa yang berasal dari manusia yang kadang-kadang menguasai ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah kami mengembalikan setiap ibadah kami dari detik, menit, bahkan setiap waktu yang ada. Engkau yang bekerja penuh atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, demi nama Yesus kami siap untuk dengar anak Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Tuhan, kami percaya bahwa hari ini saudara dalam keadaan yang baik. Baik bukan berarti segala sesuatu beres seperti apa yang kita mau, tetapi baik dalam arti kita masih memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam Tuhan apapun kondisinya. Itu hal yang luar biasa. Bukan karena kebetulan saudara-saudara ada di gereja, saudara-saudara beribadah, saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap Tuhan. Baik, saya akan mengawali renungan kita saat siang hari ini dengan sebuah simulasi kecil mengenai buah yang tidak asing lagi, yang pasti setiap kita pernah mengetahuinya, yaitu jeruk nipis. Setiap kita tahu jeruk nipis. Coba sekarang kita bayangkan yang namanya jeruk nipis. Bulat. Kemudian warnanya itu bukan yang hijau, yang agak kuning sedikit. Kemudian ada kulitnya agak ada coklat-coklatnya, sehingga itu airnya cukup banyak. Terus kemudian saudara coba bayangkan lagi diperes-peres dulu, diketok-ketok dulu di meja atau di meja apa kayak gitu, supaya airnya, katanya kalau sebelum peres jeruk nipis itu diketok-ketok dulu atau dipukulin pakai pisau dulu supaya airnya bisa keluar banyak. Kemudian saudara belah jadi dua. Saudara bayangkan saudara belah jadi dua. Kemudian saudara peres di gelas sampai airnya habis, sampai nggak ada setetes pun yang tersisa. Setelah dua-duanya tadi, 2 potong jeruk nipis sudah diperes, kemudian saudara ambil sendok, kemudian saudara cicipin jeruk nipis itu tanpa gula, tanpa dikasih air. Bagaimana rasanya? Manis. Iya, ternyata tubuh manusia itu merespon apa yang kita bayangkan. Ada beberapa orang yang mungkin langsung keluar air liurnya karena udah membayangkan itu asam sekali, atau manis tadi, ada yang membayangkan, sehingga apa? Air liurnya keluar. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jika air liur aja bisa dipancing hanya dengan membayangkan, hanya dengan memikirkan. Sebetulnya masalah dalam kehidupan kita itu pun bisa kita juga atasi dengan permainan pikiran kita. Ketika saudara membayangkan sesuatu, itu saudara bisa mengontrol apa yang akan terjadi di dalam dunia nyata, fisik saudara, tindakan saudara. Saat ini saya akan memberikan tema untuk renungan kita tentang kuasa pikiran. Yuk kita buka sama-sama kitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Ayat satu berikut ini cukup panjang di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Tapi kita mau baca aja di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Dari Bilangan pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara boleh simak. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kemudian saudara simak lagi di dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ayat 17 dan ke-18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Satu perikop yang cukup panjang dari ayat pertama sampai ayat yang ke-33 itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu ke-12 pengintai. Intinya tentang bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengamati tanah perjanjian, tanah suci, tanah Kanaan, karena mereka akan kembali ke tanah leluhur mereka. Dan saudara perhatikan di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, tadi dikatakan apa? Yang disuruh utusan itu bukan orang biasa-biasa, tapi dikatakan adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Ada 12 suku dan itu pemimpin yang disuruh. Kemudian di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan 18 dikatakan apa? Kepala. Jadi bukan orang kebanyakan, bukan anggota-anggota biasa, bukan cuma pesuruh-pesuruh biasa, tapi pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala yang notabene adalah orang yang lebih apa? Lebih berpengalaman, lebih kuat, lebih bijaksana harusnya seperti itu. Tetapi dikatakan apa? Kalau saudara baca satu tempat itu bahwa ternyata dari ke-12 orang yang dipilih ada 10 orang di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Jadi kita simak lagi ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kota yang berkubu dan sangat besar. Juga Tuhan enak telah kami melihat di sana. Ayat yang ke-29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Intinya apa? Yang 10 orang tadi, yang 10 orang pemimpin kepala ternyata memberikan laporan yang negatif. Dan efeknya apa kepada bangsa Israel? Bangsa Israel menjadi lemah. Mereka menjadi gentar. Mereka menjadi takut. Karena apa? Karena adanya pemikiran-pemikiran yang negatif yang 10 orang tadi bagikan kepada bangsa Israel. Tetapi kebalikannya, ada 2 orang dikatakan di dalam perikop itu ada Hosea bin Nun atau Yosua. Saya bingung, Yosua nggak ada namanya, ternyata namanya Hosea bin Nun di situ. Itu dari suku Efraim. Kemudian ada satu lagi Kaleb dari suku Yehuda. Dia memberikan laporan yang bersifat positif, membangun. Di dalam ayat yang ke-30 ya, ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Dari sini kita tahu bahwa kondisi kejiwaan bangsa Israel saat itu sedang lemah, sedang goyah, sedang takut, sedang gelisah. Sehingga Kaleb dikatakan apa? Menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Berbanding terbalik sekali antara 10 orang yang harusnya lebih banyak, tetapi memberikan laporan-laporan yang bersifat negatif, yang itu melemahkan orang lain. Ketika saat itu 2 orang itu memberikan laporan yang positif, ternyata kalah.
dan itu yang membuat Allah murka kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari perikop ini tentang bagaimana 12 pengintai dan antara 10 dan 2 orang tadi yang memberikan laporan negatif dan positif. Prinsip yang pertama yang akan kita pelajari yaitu hindari pikiran-pikiran negatif. Kenapa kita harus menghindari pemikiran negatif? Karena ketika ada pemikiran negatif masuk di dalam otak kita, masuk dalam pemikiran kita, maka itu akan melemahkan hati kita. Melemahkan. Ketika kita lemah, kita menjadi orang-orang yang khawatir. Khawatir itu apa? Khawatir itu yaitu rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum tahu kepastiannya. Itu adalah khawatir. Ketika saat itu saya masih SMA, itu saya sering pulang dari asrama, saya sering pulang ke rumah. Kemudian bapak saya masih bekerja. Ketika jam pulang kerja yang harusnya jam 5 sudah sampai rumah, kemudian itu belum sampai jam 7 malam belum sampai rumah. Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Ibu saya keluar rumah di halaman mondar mandir bolak-balik karena bapak belum pulang. Saya bisa membayangkan, oh itu pasti kekhawatiran. Dan kekhawatiran yang terjadi dalam manusia tidak pernah kok yang namanya khawatir itu bersifat positif. Pasti bersifat negatif. Jangan-jangan kecelakaan, jangan-jangan jatuh, jangan-jangan ini. Tapi sifatnya negatif. Pernah nggak kita di antara ketika ada satu keluarga yang belum sampai ke rumah pada jam yang sudah harusnya sampai di rumah, kemudian gini, belum nyampe rumah ketika pulang kerja. Aduh, jangan-jangan dikasih motor orang nih, terus bingung cara bawa pulangnya. Gimana caranya? Jarang tuh. Ketika orang khawatir, pasti negatif. Jarang sekali ada yang positif. Ketika batuk, seperti Pak Dede batuk, apakah berpikir gini? Jangan-jangan ada berlian yang nyangkut di tenggorokan. Jarang ada orang berpikir tentang negatif, hal-hal yang kekhawatiran tapi bersifat positif. Rata-rata sifatnya negatif. Apapun itu. Orang-orang bisik-bisik gitu. Jangan-jangan ngomongin saya. Negatif lagi kan. Apakah gini? Wah, jangan-jangan dia mau traktir saya gitu. Caranya dikasih Tuhan. Hindari pikiran-pikiran yang negatif. Itu hal yang pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan dari prinsip-prinsip yang tadi satu perikop di dalam ayat tadi, yaitu jangan terpengaruh oleh pikiran negatif. Kita tidak bisa terus-terusan menghindari. Kadang ada masanya, ada waktunya pikiran negatif itu bisa masuk ke otak kita. Tetapi satu hal, jangan kita terpengaruh dengan pikiran negatif. Ada ilustrasi. Seorang anak kecil, dia adalah pelukis di sekolah melukis. Kemudian anak kecil itu mau mencoba keahliannya, dia menggambar yang paling bagus menurut dia. Kemudian hasil gambarannya itu dia tempel di aula dengan dikasih catatan di bawahnya. Barang siapa menemukan kelemahan dari lukisan saya, tolong dikasih tanda. Anggap aja lah tandanya checklist hitam. Ada spidol di situ, kasih checklist hitam ya. Malam itu si anak kecil menunggu dengan gelisah. Sampai besok paginya dia ke sekolah melukis tadi dengan semangat, dia lari. Kemudian dia ke aula dan dia lihat lukisan yang dia tempel. Apa yang dia lihat? Lukisan penuh dengan tanda hitam, checklist hitam, banyak banget. Kemudian dia lemes karena bagi dia itu lukisan terbaik yang sudah dia kasih, yang sudah dia mau tunjukkan kepada orang lain. Kemudian dia ambil lukisan sambil dia menangis. Ketika dia dalam perjalanan, gurunya melihat dia, kamu kenapa? Kemudian dia cerita, begini Pak, keadaannya. Apa yang dilakukan oleh gurunya? Gurunya bilang gini, pasang lukisan itu lagi, kamu lukis ulang persis seperti itu, jangan dirubah.
Tetapi ada yang perlu dirubah. Yang dirubah apanya? Catatan di bawahnya. Lukisannya masih tetap sama, tapi catatan di bawahnya dirubah oleh anak itu. Tulisannya bukan lagi barang siapa menemukan kesalahan tolong dikoreksi, tetapi catatannya berubah menjadi barang siapa menemukan kekurangan di dalam lukisan itu tolong lengkapi. Tolong lengkapi. Jadi kurang pohon, gambar aja pohon. Jadi melengkapi. Sama seperti malam-malam kemarin, si anak lukisan. Sampai suatu pagi dia lihat lukisannya kembali, apa yang terjadi? Bersih. Tidak ada satupun coretan dan gambaran yang ada di lukisannya itu. Dari ilustrasi itu apa yang mau saya katakan? Begitu banyaknya orang, begitu mudahnya orang untuk menjudge orang lain, kamu salah, tapi tanpa memberikan solusi kepada orang itu. Kamu nggak cocok pakai rambut pendek, udah titik sampai di situ. Kamu jelek banget sih hari ini, tapi jeleknya apa nggak ditunjukin kesalahannya, nggak dilengkapi. Dari situ mari kita belajar untuk kita bisa menjaga perkataan kita. Ketika kita memang tidak bisa memberikan solusi kepada orang lain, mendingan kita nggak usah kritik orang lain. Karena kritik itu bersifat membangun. Sehingga ketika ada orang-orang yang ngomong miring di belakang kita, ngomong hal-hal yang negatif di belakang kita, santai aja. Jangan saudara terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Karena apa? Begitu mudahnya orang cuma nyari kesalahan kita tanpa tahu untuk membenarkan. Yang benar bagaimana? Dengan kasih Tuhan, kita tidak bisa mengatur bagaimana atau di mana lingkungan seperti apa kita hidup. Kita nggak bisa mengatur setiap orang sama seperti prinsip kita. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita bisa mengatur pikiran kita untuk kita menyikapi itu. Kita ada pengaruh nggak? Nah itu pilihan kita. Kita mau terpuruk nggak dengan perkataan orang yang negatif? Itu pilihan kita. Jadi mari kita sikapi perkataan-perkataan negatif yang orang kasih kepada kita tanpa memberikan dukungan, tanpa memberikan koreksi dalam hidup kita. Tetapi hati-hati. Ada begitu banyak orang yang saya katakan sok benar. Dalam arti begini, ketika kita menemukan orang lain selalu salah di mata kita, jangan-jangan yang salah itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Ada satu ilustrasi lagi begini. Sepasang suami istri tinggal di perumahan. Ruang makannya di belakang rumah. Jadi ada kaca jendela yang kelihatan tetangga. Karena di perumahan itu perumahan yang gak terlalu elit. Biasanya ada tembok pemisah antara satu rumah dengan rumah yang lain, cuma sebatas pinggang, jadi kelihatan. Ketika suami istri melihat, kemudian istrinya bilang gini, "Pak, lihat, tetangga itu nyuci gak bener, kotor terus, perasaan itu emang gak pernah kan nyuci di rumah." Kemudian besok paginya begitu lagi, "Itu kan bener kan, belum berubah, nyucinya masih kotor." Hari ketiga, kemudian dia bilang gitu, "Nah begitu dong Pak, lihat tuh, sekarang dia udah bener nyucinya." Terus suaminya dengan santai jawab, "Iya, tadi pagi saya bangun lebih awal, kemudian saya membersihkan kaca jendela rumah." Paham maksud saya? Kadang-kadang ketika saudara selalu merasa benar, dalam arti begini, orang lain di mata saudara selalu salah, nggak pernah benar. Si ini selalu salah, bikin kita jengkel, bikin asal kita ketemu jengkel banget bawaannya. Asal ketemu dia, asal dia ngomong aja, jangankan dengar suaranya, dengar sepatu srek-sreknya aja, sendalnya itu udah empet banget. Saudara hati-hati. Jangan-jangan bukan orang itu yang salah, tapi kita yang perlu dikoreksi. Seperti ilustrasi tadi. Jangan terpengaruh kepada pikiran negatif, baik itu dari luar, termasuk dari dalam diri kita sendiri. Pikiran negatif kadang bisa masuk. Kita manusia normal kok. Saya nggak katakan, oh setiap kita harus berpikiran positif. Nggak akan bisa, yakin. Pasti ada kalanya khawatir, ada kalanya kita mencemaskan sesuatu dan bersifat negatif, nggak bersifat positif. Tetapi hati-hati, jangan terpengaruh. Mari kita menyikapi setiap
apapun yang ada di dalam lingkungan kita dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Untuk menutup renungan kita saat ini, kita mau buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membacakan. Ini sebagai kesimpulan dari renungan kita saat ini, yaitu terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ketika pikiran positif mengisi pikiran kita, mengisi hidup kita, maka saudara akan menjalani hidup dengan satu energi positif. Saudara akan bersemangat, kemudian saudara tidak akan pernah menjadi orang-orang yang putus asa, bahkan termasuk dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Ketika pikiran positif itu menguasai hidup saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Kemudian yang pasti apa? Saudara akan penuh ucapan syukur, gampang untuk mengucap syukur, termasuk hal-hal yang tidak menguntungkan dari segi manusia. Saudara mampu untuk mengucap syukur. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat hari ini karena Allah jadikan hari ini untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang diliputi oleh yang namanya kekhawatiran tentang suatu hal yang membuat saudara lemah, yang membuat saudara menjadi takut dan gentar, yang memungkinkan saudara untuk jatuh bahkan tergeletak. Bahkan seakan-akan saudara tidak mampu mengangkat kedua tangan saudara untuk datang di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan saat ini bahwa saudara memiliki lutut untuk berteduh di hadapan Allah. Allah sanggup memulihkan. Yang Allah butuhkan adalah percaya di hadapan Tuhan. Jangan curiga akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Kita mengangkat pujian ini. Tuhan tak pernah janji. Mari kau yang mulai berputus asa dan kau mulai lemah dan hampir menyerah, bangun kembali percayamu dengan Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan penuh damai sejahtera. Tuhan tak pernah janji dan selalu Tuhan
jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Kenapa kata menyerah dan berputus asa ada dalam hidup kita? Karena di antara kita banyak yang mengalami kekhawatiran. Apapun itu kekhawatiran, itu akan melemahkan hidup Anda sekalian. Saat ini, mari buka hatimu lebar di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menguatkan hatimu. Izinkan Tuhan menguasai hati dan pikiran saudara saat ini. Sehingga kekuatan yang dahsyat, energi positif daripada Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita saat ini. Bapak Surgawi, kami percaya kepada kekuatan yang Engkau miliki Tuhan hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami boleh merendahkan hati di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami menyadari betapa luar biasanya Engkau atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari-hari ini Engkau mengerti hidup kami. Dan kami percaya Engkau sanggup menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat, yang lebih bersemangat, dan lebih bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang hamba tahu, apa yang hamba bisa. Saat ini Tuhan, selanjutnya Engkau mengambil bagian-Mu, mengerjakan bagi setiap umat-Mu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tapi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gajah. Halo. Mari kita belajar untuk berpikir secara positif. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak dalam hal yang merugikan kita, saudara-saudara. Sering saya merenungkan begini. Ada dua orang, si A dan si B. Dia memang sedang mempunyai masalah gitu ya, dikit lah. Dia jalan dari sana, si A, si B datang dari sini. Lalu kebetulan si A datang dari sana. Kemudian waktu dia jalan begini, saudara-saudara, dia begitu si B dekat, lalu dia tertarik melihat sesuatu gitu. Jadi dia otomatis tahu begini kan. Lalu si B yang melihat begitu tuh, si B yang melihat begitu dekat, si A melihat sesuatu. Lalu ketemu temannya si C, apa yang si B bilang? Itu si A ketemu saya, buang muka. Bilangnya buang muka. Lalu si C bilang, masa sih? Iya, nih mata saya ngeliat. Fakta, ada gitu loh. Faktanya, dia begitu dekat saya langsung lihat ke kiri, padahal saya ada di kanan kan, gitu loh. Nah, itulah kalau orang sudah dipengaruhi oleh sesuatu sehingga berpikir negatif. Padahal si A itu begitu dekat, dia melihat sesuatu. Ada lagi orang begitu dekat ketemu orang itu buang ludah gitu. Dia bilang begini, coba kurang ajar ketemu gua dia buang ludah, kata gitu. Ya orang ludah kok salah? Kenapa? Kalau kita berpikir negatif. Ini biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih penyakitnya. Apa? Suaminya pulang malam, rupanya baru diajak makan sama bosnya. Habis diajak makan, dia pergi ke mall. Di mall bosnya beli minyak wangi. Kan kalau kantong minyak wangi kan harum. Aduh, tracot gitu loh. Begitu pulang, karena pikiran istri negatif. Dari mana Pak? Enggak, baru diajak makan sama bos. Dideketin gitu, dicium tangannya. Habis belum siapa nih? Kok wangi? Nggak biasa-biasanya. Belum suami yang jawab.
Jangan bohong. Anak Tuhan mau ngebohong, percuma ke gereja. Fakta tuh. Baru suaminya mau mangap, istri memperoleh. Begitu saudara-saudara. Jangan ya. Jangan punya pikiran negatif deh. Selalu berpikir positif. Ya, karena firman Tuhan dengan mengajarkan kita berpikir positif. Kenapa? Karena firman Tuhan kan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada misalnya kita dengar gini, kamu diomongin loh sama sana. Jawaban kita apa? Kurang ajar dia. Jangan. Jawabnya gampang. Biarin aja yang ngomongin. Toh mulut dia gitu. Saya nggak rugi kok diomongin. Malah sama-sama kalau saya diomongin, saya bangga. Berarti minimal saya menjadi orang beken. Karena apa? Diperhatikan. Jadi kita perlu belajar berpikir positif ya. Kenapa? Seringkali karena pikiran-pikiran negatif di dalam pekerjaan Tuhan itu dipercayai. Karena pikiran negatif itulah maka di gereja itu timbul perpecahan. Kita harus memiliki keterbukaan. Anak-anak Tuhan kita harus memiliki keterbukaan. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman di hati kita tanya, ngomong baik-baik, ya, selesaikan baik-baik. Sebab apa? Pikiran negatif itu ditipasi-tipasi oleh setan, iblis, bermain dengan perasaan. Perasaan bisa menipu. Jangan sekali-kali saya lihat dengan mata kepala saya. Faktanya, ingat Bapak Ibu sekalian, fakta, kenyataan bukan kebenaran. Kebenaran adalah firman. Ini yang penting ya. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, perlu keberanian kita itu keterbukaan. Salah kita minta maaf ya. Jangan biarkan iblis bermain-main. Kita dikompoli, dipasi-pasi. Memang paling enak deh, paling nyaman Bu, Bapak juga kalau sudah berperasaan baper. Kalau udah baper tuh paling enak deh. Bukan itu. Begini. Nggak salah deh. Begini. Dikait-kaitkan, nyambung terus lagi. Nyambung. Ya. Kita contohnya ingin kayak dua orang. Kenapa enggak berpikir seperti dua orang? Allah menyertai kita. Pasti Allah memberi kita. Karena itu saya ingin kita berdoa. Saya rindu sekali kita berdoa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melihat apa-apa dengan pikiran positif. Orang yang baik, saudara-saudara, orang yang baik adalah orang yang selalu melihat hal-hal apapun juga dari segi kebaikan dan kepositifan. Itu orang baik. Dia ngomongin orang, dia ketawa aja, dia ngomong mulut sariawan ini. Kalau mulut sariawan pasti dia nggak bisa ngomong gitu. Nah saya kalau ngomongin kan nggak rugi gitu. Malah saya jadi bangga karena nama saya jadi terkenal. Jangan bisa melihat apapun dari sebenarnya. Mari kita tunduk kepala dan menghadap dalam berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk yang firman-Mu, karena hal inilah yang sering terjadi dalam skala kecil maupun besar, dalam keluarga maupun dalam pelayanan dan kehidupan berkomunikasi dalam kelompok komunitas seringkali tanpa disadari ini bekerja mempengaruhi kami sehingga timbullah pemikiran-pemikiran yang negatif. Dan ketika pemikiran negatif itu ada, maka pandangan mata kami telah diubahkan bukan dengan kacamata firman Tuhan, tetapi dengan kacamata emosi yang dikembangkan oleh kuasa kegelapan. Karena itu mari Tuhan ajar kepada kami untuk memiliki pikiran positif. Sebab kehendak-Mu adalah kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Jemaat yang saya kasih, saya mau mengatakan begini, saudara. Biasanya kita pakai baju batik untuk minggu Nah, sekarang kalau macam hari ini minggu keempat, minggu depan, minggu kelima nggak ada ibadah. Minggu terakhir kapan? 29. Nah, 29 kan? Makanya sering nggak mau pakai baju batik hari ini. Minggu terakhir minggu tanggal 29. Tadi pagi mau bekerja saya sempat diskusi sama Ibu Lian. Kata Ibu Lian pakai baju batik, Pak. Enggak, kan bercanda masyarakat minggu depan, minggu terakhir. Ya ternyata ada juga pandangan jemaat, Pak kan minggu depan gak ada ibadah, gitu. Nah kalau selamanya begini, minggu terakhir, minggu kelima kan, minggu keempat kan, yang enak cuman saya lah pakai baju batik. Pergi gak pakai baju batiknya, nggak bagian dari batik dan baju batik disimpan terus orang pergi itu. Jadi kita sepakati minggu terakhir adalah minggu terakhir menurut kalender. Jadi kalau minggu keempat ada minggu kelima berarti tetap pakai bukan batik. Amin. Kalau memang minggu keempat nggak ada minggu kelima pasti kelor pakai baju batik. Tapi dengan demikian pergi tidak kebagian pakai baju batik. Ya, ini konsekuensi saudara-saudara. Ya, makan ya. Jadi tadi saya lihat, wah nanti kalau pakai baju batik, biasanya mau bilang baju batik. Itu orang juga pakai baju batik. Tri juga pakai baju batik karena mungkin pemikirannya sama kali ya. Jadi sepakat ya kita minggu terakhir adalah betul-betul minggu terakhir menurut kalender. Saya kira tidak ada hal-hal yang dapat saya sampaikan atau ada yang mau sampaikan. Mari kita masuk berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan tadi, jangan berputus asa, mengucapkan syukur. Tuhan yang pernah janji dari selalu dirimu, tetapi selalu
sungguh-sungguh ada dan menyertai kami lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Kau kirimkan Roh Kudus itu untuk menghibur, menolong kami, menyadarkan kami, tinggal di dalam kami dan menyertai kami selama-lamanya. Kehadiran-Mu ya Tuhan lewat Roh Kudus itulah yang membuat kami bangga menjadi milik-Mu dan mujizat-Mu masih ada. Karena itu mari Bapa, pada pagi dan siang ini kami mendengar suara hati-Mu yang menginginkan keluarga besar GBI Kelor menjadi orang-orang yang berpikir positif Tuhan. Dengan berpikir positif kami akan mempermalukan iblis. Dengan berpikiran positif kami akan mengalahkan iblis. Karena kami tahu kami berkata kepada iblis, no way segala bujukan-Mu, no way segala hasutan-Mu. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami yang baik, yang manis, yang terpuji, yang sedang didengar. Itulah yang kami pikirkan, itulah yang menjadi konsumsi pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang Kau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan jadikan kami keluarga besar GBI Kelor adalah orang-orang dalam rumah tangga kami, di dalam lingkungan kami, dalam komunitas tempat kerja kami, dalam pergaulan dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang membawa kesejukan. Karena pola pikir kami, hidup kami adalah pola pikir yang membawa kebaikan dan melihat segala sesuatunya dari sisi yang baik, yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada akhir mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan tempat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tangan. Bapa, kami serahkan domba-domba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, berkat-Mu tetap ada menyertai kami. Kami boleh aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Seperti firman Tuhan katakan, Yusuf berkata, Engkau mereka-rekakan yang jahat bagi aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan itu menjadi kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, Engkau merancang sesuatu untuk kebaikan kami. Karena itu ajar kepada kami untuk tetap taat dan setia sampai akhir Tuhan. Karena apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan dan perbaikan kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Karena itu sekarang semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat. Kiranya rahmat anugerah, kasih sayang daripada Tuhan dan Allah Bapa kita, penyertaan Allah Roh Kudus yang begitu ajaib senantiasa memimpin dan menjaga kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, menyambut semua berkat-berkat-Mu ini. Haleluya, bersama-sama saya yang diberkati katakan amin, amin. Terima kasih.